pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, sama lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita mau bangkit bagi Indonesia. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, sama lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, sama lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah percaya Indonesia membutuhkan Tuhan. Indonesia membutuhkan doa orang-orang benarnya. Karena itu malam ini kita mau menyatakan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari segala jalan yang jahat. Oleh
dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa, kami sangat mengucap syukur pada malam hari Tuhan. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada saat malam hari ini kami akan memulaikan talk show kami. Tuntun kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, shalom Gio Giel, kemudian Melin, Karin dan Olive. Jumpa lagi kita di Kagisi malam ini dalam bentuk talk show yang judulnya adalah Makna Kemerdekaan bagi Anak Muda. Demikian juga halo guys, teman-teman anak-anak muda Kagisi ataupun orang muda siapapun yang ada di sana yang mengikuti acara kami ini. Saya menyapa saudara, selamat malam, shalom. Sekiranya Tuhan ada dengan saudara, Tuhan menolong kamu sebagai orang muda di dalam perjuanganmu, di dalam usahamu, apapun itu untuk mengisi hari-hari hidupmu. Saya mau berdoa malam ini Tuhan menyertai saudara. Nah, oleh karena itu saya juga ajak saudara semua untuk kita bersama-sama ikuti perbincangan saya dengan Gio, Giel dan teman-teman ini tentang makna kemerdekaan bagi anak muda. Tentu mereka semua anak-anak muda, dan anak muda itu biasanya penuh dengan semangat, betul ya, penuh dengan vitalitas, kegairahan yang tinggi. Untuk apa? Untuk mengejar masa depan. Betul ya, kalian punya cita-cita enggak sih? Punya, tentunya punya. Nah, oleh karena itu malam ini saya ingin bicara khusus tentang apa sih makna kemerdekaan, karena beberapa hari lagi kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dengan tema adalah Indonesia Maju. Indonesia Maju dahsyat. Karena bicara tentang Indonesia Maju, tentu Melin dan teman-teman, kita tidak lihat ke belakang. Kita mesti lihat ke depan, sebab di depan sana ada banyak sekali hal-hal yang mesti saudara gapai sebagai orang muda. Tentunya Babe yang sudah usia begini masih mau punya semangat muda, tentunya masih ingin punya semangat muda, dan untuk itu tentu saya ingin mengimpartasikan banyak hal untuk kalian anak muda, karena kalian tentunya yang akan melanjutkan tongkat estafet pelayanan gereja, kemudian juga menggapai cita-cita dari masing-masing. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi pengusaha yang sukses. Misalnya Gio ini menjadi pengusaha, ada yang menjadi orang yang punya travel agent yang hebat di Indonesia seperti Giel nanti dan lain sebagainya. Tentu kalian di sana juga guys, anak-anak muda, saya percaya kalian juga punya semangat untuk menggapai itu. Oleh karena itu saya tentu supaya tidak memperpanjang kata, saya langsung ingin bertanya sih sama kalian. Yang pertama adalah gini, apa sebenarnya itu makna hari kemerdekaan bagi kalian anak-anak muda? Jadi tolong kalian berlima jawab untuk saya. Kasih tahu makna apa yang terkandung di hari kemerdekaan bagi kalian semua. Siapa dulu? Melin mungkin. Silakan Melin. Apa menurut kamu makna kemerdekaan itu? Makna kemerdekaan Indonesia bagi saya yaitu kebebasan atau pembebasan. Pembebasan. Oke, karena perjuangan oleh para pejuang mahal harganya. Karena itu kita sebagai anak muda harus menghargai kemerdekaan Indonesia sebagai hadiah dari Tuhan untuk bangsa Indonesia. Wow, hadiah dari Tuhan. Tepuk tangan loh. Pendapat Melin luar biasa. Makna kemerdekaan bagi mereka, bagi Melin secara khusus dia bilang ini hadiah dari Tuhan untuk Indonesia. Merdeka itu kan perjuangan, betul ya. Dan tentu karena dia berjuang tidak gampang. Ini seperti sebuah hadiah. Nah, kalau hadiah itu tentu mesti dijaga ya. Jadi kita sama-sama merawat kemerdekaan, merawat Indonesia. Sebab Indonesia itu punya kita semua. Oke, siapa lagi nih yang kedua nih? Kita mesti dengar dulu dari Giel. Silakan Giel. Kalau menurut saya makna hari kemerdekaan untuk kita anak-anak muda
itu adalah perjuangan. Perjuangan. Kita lihat dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang dulu itu mereka berperang menggunakan bambu runcing untuk berkontribusi kepada bangsa Indonesia. Tapi sekarang kita dengan belajar sungguh-sungguh kita bisa berkontribusi kepada bangsa Indonesia dengan pengetahuan dan skillnya kita. Wow, luar biasa. Tepuk tangan juga. Jadi belajar sungguh-sungguh, punya skill sebagai kontribusi, menghargai perjuangan para pejuang tentunya. Jadi kita tidak berjuang dengan bambu runcing lagi ya. Bambu runcing zaman masa lalu 45 dulu. Tapi sekarang kita berjuang dengan ngasah pengetahuan. Jadi saya berharap kalian akan jadi anak-anak muda yang tentu pintar, smart, punya talenta. Nanti besok-besok kalian menduduki posisi-posisi strategis baik di pemerintahan, di bisnis dan di marketplace tentunya. Kemudian saya mau ingin dengar juga pandangan dari Kerin. Silakan Kerin. Kalau menurut saya sebagai anak muda, kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam arti apa? Misalnya kita tidak boleh lagi untuk ditindas oleh orang-orang lain atau direndahkan. Misalnya supaya orang tidak memandang kita rendah, misalnya kita mengembangkan bakat kita sesuai dengan kemampuan kita, atau skill kita, talenta kita, untuk mengasahnya lebih tinggi lagi supaya tidak ada orang-orang yang merendahkan kita lagi atau menganggap. Oke, wow, dahsyat. Jadi pada intinya adalah karena kita sudah merdeka, kita tidak boleh atau membiarkan siapapun menjajah kita, kira-kira gitu. Nah, caranya menurut Kerin adalah ngasah talenta, ngasah pengetahuan supaya itu menjadi sesuatu yang berharga. Sebab orang itu terjajah, tertindas itu karena bodoh, betul ya? Bodoh, tidak punya skill, tidak punya kemampuan, ya dia jadi orang-orang yang disuruh ditindas, dijajah. Nah, anak muda sekarang kalian ini mesti kembangkan semua potensimu, kemampuanmu supaya tidak dianggap remeh. Firman Tuhan bilang begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan, betul ya? Timotius dinasihatin oleh Paulus bilang begitu. Jadilah teladan dalam perkataan, kemudian di dalam kesucian, di dalam tingkah laku, perbuatan keseharian. Saudara harus jadi teladan. Oleh karena itu, jangan, walaupun kalian masih 16 tahun, 17 tahun, jangan menganggap diri tidak mampu. Karena itu tadi Kerin bilang, kembangkan skill dan talenta. Apa pandangan Gio sekarang? Ayo Gio. Ya, kalau menurut saya makna hari kemerdekaan buat kita semua anak-anak muda, yaitu kita dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Ya, seperti sekolah atau kuliah yang benar. Walaupun saat ini pembelajaran sekolah saat ini secara daring ataupun secara online, itu bukan berarti semangat kita layu dalam bersekolah. Tapi menurut saya, walaupun pembelajaran daring ataupun secara online dengan pembelajaran secara tatap muka tidak ada bedanya. Perbedaannya hanya media pembelajarannya saja, tapi tujuannya tetap sama. Yang berikutnya, kita bisa menghindari pergaulan bebas seperti kita tidak narkoba, tidak minuman keras, dan tidak merokok. Dan yang terakhir, kita bisa menyebarkan berita positif di media sosial. Hampir semua kita anak-anak muda pasti memiliki media sosial. Kita sebagai anak muda seharusnya memanfaatkan media sosial tersebut untuk menyebarkan hal-hal yang baik, hal yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, seperti menyebarkan berita firman Tuhan ataupun kata-kata bijak ataupun pengetahuan yang kita miliki. Dan dengan kita menyebarkan berita positif tersebut, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, amin ya. Wah, saya garis bawahi apa yang dibilang sama Gio tadi, yaitu melakukan hal-hal yang positif. Misalnya sekolah dan kuliah benar-benar. Jadi kalau kalian kuliah sekarang lagi sistem daring atau online, jangan dipikir ini libur panjang, tapi tetap belajar, kerjain tugas segala macam. Kemudian juga yang saya suka itu kalian anak-anak muda mesti menghindar dari narkoba. Ini narkoba ini kerjaan setan yang cukup menghancurkan masa depan bangsa. Kemudian jangan narkoba, jangan miras, ya. Kemudian ngerokok di sekolah, ya, terus yang anak laki-laki nih ngerokok di sekolah ataupun belum bisa cari uang tapi mau rokok misalnya gitu. Kemudian
ini penting nih. Yang ketiga tadi dibilang sama Gio adalah menyebarkan berita positif, hal-hal positif di medsos. Kan kalian semua punya media sosial kan? Ada Instagram, kemudian Facebook, apalagi WhatsApp. Itu menjadi media yang hari ini setiap orang pasti punya, dan pakai itu menjadi sarana untuk kita menyebarkan kabar positif demi Indonesia. Kan Indonesia kita punya semua. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Jadi dari 4 pandangan apa makna kemerdekaan buat anak-anak muda, kita dapat ada 4 hal dari mereka. Wow, luar biasa. Saya lanjutkan ya dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini saya mau tanya kepada kalian berlima. Sebagai anak muda, bukan cuma anak muda tapi kalian anak muda Kristen, saya lebih garis bawahi kalian ini anak-anak KGC di GBI Rock yang ada di Ruteng tentunya. Ini mesti sesuai dengan tadi kita bilang mengisi kemerdekaan, makna kemerdekaan itu. Maka pertanyaan kedua ini adalah apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda Kristen untuk mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah bukti tanggung jawab, seperti tadi dibilang sama Giel, sebagai sebuah tanggung jawab terhadap perjuangan para pejuang kemerdekaan di tahun 45 itu yang mereka berjuang mati-matian. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Saya mulai dengan Melin dulu. Silakan Melin. Kalau dari saya, untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia yang sekarang, kita sebagai anak muda-mudi, apalagi di masa pandemi sekarang, rata-rata anak muda sekarang belajarnya pakai daring atau sekolah online. Jadi kita sebagai anak muda harus belajar sungguh-sungguh dan jadikan belajar itu sebagai tanggung jawab kita. Belajar menjadi tanggung jawab. Jadi jangan main-main sekalipun daring ya Gio sama teman-teman, tapi ini menjadi tanggung jawab yang luar biasa. Bagaimana pandangan sekarang Kerin untuk mengisi kemerdekaan ini? Pandangannya untuk mengisi kemerdekaannya ini, kita sebagai anak muda sama-sama bergabung untuk berdoa untuk bangsa kita agar pembangunannya bisa lancar, bisa maju terus tanpa adanya halangan hambatan. Oke, jadi menurut Kerin belajar sungguh-sungguh daring ya, tapi jangan lupa berdoa. Berdoa untuk bangsa Indonesia. Dengar anak-anak muda, guys, dengar. Kita mesti berdoa bagi bangsa Indonesia supaya Indonesia tetap maju di dalam pembangunan. Luar biasa. Jadi membangun dalam semua segmen kehidupan tentunya. Oke, yang berikut pandangan dari siapa lagi sekarang? Giel, silakan Giel. Ya, kalau menurut saya untuk mengisi kemerdekaan itu saya harus mempromosikan tentang bahaya narkoba, seks bebas, kekerasan serta hal-hal negatif yang lainnya. Kita bisa menjelaskan bahwa bahaya narkoba, seks bebas, kekerasan serta hal-hal negatif yang lainnya itu merusak masa depannya mereka. Iya betul. Benar ya. Jadi ini mesti digarisbawahi nih. Kalian berlima perhatikan bahwa ngisi kemerdekaan itu belajar iya, berdoa iya, tapi kita juga mesti mengantisipasi serangan yang dari luar. Saya bilang ini serangan dari luar karena narkoba, seks bebas, kemudian kekerasan terhadap sesama. Ini merupakan hal-hal yang mesti kita perangi. Artinya kita sebarin kebaikan. Nah, menurut Giel adalah kita mesti lakukan hal-hal yang positif seperti ini. Jadi jadi tanggung jawab kita semua supaya jangan sampai ada teman kita yang kena narkoba, betul ya? Jangan sampai ada teman kita yang pacaran gonta-ganti, kemudian kena penyakit dan lain sebagainya. Itu bahaya untuk anak-anak muda. Apalagi kekerasan hari-hari ini dengan keadaan COVID-19 ini, masa pandemi ini. Kan banyak orang itu kehilangan pekerjaan sehingga tingkat kejahatan masyarakat itu juga meningkat. Ada pembunuhan, ada perampokan dan lain sebagainya. Nah, tugas kita adalah mengajak teman-teman kita yang lain untuk supaya berhati-hati terhadap hal-hal yang saya sungguh terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Giel tentunya. Kalau menurut pandangan Gio gimana? Apa yang mesti kita kerjakan?
untuk mengisi kemerdekaan itu sebagai bukti tanggung jawab saya ataupun kita semua terhadap perjuangan para pejuang kemerdekaan Indonesia itu, kita harus mengharumkan nama bangsa dan negara lewat talenta yang kita miliki. Apapun talenta yang kita miliki, kalau itu talenta yang bermanfaat bagi bangsa negara, lakukanlah itu untuk kita bisa dapat mengharumkan bangsa kita ini. Oke, jadi mengharumkan nama bangsa Indonesia atau mengharumkan nama Indonesia itu lewat talenta, bakat, skill kalian. Saya percaya kamu dikasih Tuhan talenta dan skill apapun itu. Nah, oleh karena itu ini dikembangkan terus. Kalian masih muda-muda, dikembangkan terus supaya talenta itu mengharumkan nama bangsa. Kita tidak mengerti satu hari, walaupun kita di kabupaten ya, siapa tahu misalnya Olive jadi pemain gitar yang mendunia misalnya. Tepuk tangan teman-teman kita. Misalnya siapa lagi satu hari Giel atau Gio jadi seorang tour leader kemana-mana, ke mancanegara tentunya. Jadi berpikirlah bahwa kita akan jadi orang-orang yang hebat. Karena itu kita membuktikan apa yang kita mesti kerjakan. Isi diri kita dengan karunia talenta kita supaya talenta itu mengharumkan nama bangsa kita. Kita punya contoh banyak orang-orang hebat baik di bidang olahraga, di bidang IT, teknologi dan lain sebagainya. Mereka hebat dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di mancanegara. Saya berharap nanti orang-orang di kabupaten kita pun, anak-anak muda di sana, mereka juga akan menjadi orang yang mengerti bahwa mengisi kemerdekaan dengan itu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang berikut, saya mau kasih tahu kalian dulu satu ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kemerdekaan. Boleh ya? Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat pertama ini bilang gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Hebat nggak ayat ini? Jadi Tuhan sendiri mengingini kita semua sungguh-sungguh merdeka, jangan ada yang dijajah lagi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Kristus telah mendahului membebaskan kita. Membebaskan dari apa? Dari dosa, tawanan setan, tawanan kejahatan, tawanan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Seperti yang tadi kalian sudah lihat bahwa sudah bicara, sampaikan bahwa itu mesti ditingkatkan untuk menjadikan Indonesia lebih bagus. Nah, Alkitab Galatia 5 ayat 1 sudah pernah bilang dari 2000 tahun yang lalu bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena Kristus sudah memerdekakan kita, maka ada tanggung jawab nih. Ada tanggung jawab yang mesti dilakukan oleh kalian berlima, kemudian oleh sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Bahwa tanggung jawab kita adalah apa? Karena itu Alkitab bilang gini, berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan atau dijajah. Jadi berdiri teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Jadi kuk perhambaan itu sebenarnya kita menjadi hamba atas mereka yang pernah menjajah kita. Indonesia jadi hamba. Jadi waduh itu terlalu sakit kalau saya baca literatur, kemudian melihat film-film dokumenter tentang Indonesia di zaman-zaman penjajahan itu. Waduh, benar-benar kita kerja paksa hanya untuk bangsa penjajah. Dan luar biasa setelah kita merdeka, kita membangun diri kita, mengisi diri kita dan alam kemerdekaan ini untuk lebih maju. Sehingga saya bisa ketemu kalian sekarang luar biasa. Nah, Yesus sendiri pernah bilang bahwa kamu mesti berdiri teguh. Jadi kalau sudah dibebaskan dari penjajahan, kita mesti mempertahankannya, berdiri teguh. Kemudian jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi dua hal ini. Kemudian pertama adalah berdiri teguh. Kemudian yang kedua, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Artinya tadi seperti yang disebutkan sama Kerin bahwa jangan mau lagi dijajah. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak dijajah? Harus jadi pintar. Kalian mesti jadi masyarakat yang cerdas. Kalian mesti menjadi jemaat yang cerdas. Amin. Bukan sekedar gereja, bukan sekedar ikut di kumpulan KGISI atau di komunitas KGISI, tapi kalian belajar sungguh-sungguh sehingga ditambah dengan pengurapan Roh Kudus, dengan kekuatan Tuhan yang menyertai kalian menjadi dahsyat. Amin. Oleh karena itu dari Galatia 5 ayat yang pertama ini sudah ada petunjuk dari 2000 tahun yang lalu. Paulus sudah tulis kepada jemaat di Galatia bahwa yang Tuhan mau adalah kalian merdeka. Saya merdeka,
Giel merdeka, Gio merdeka, Melin merdeka, Kerin merdeka, dan tentunya guys kalian anak-anak muda juga mesti ada di dalam kemerdekaan. Berdiri teguh artinya punya harapan yang kokoh. Teguh itu kan kokoh. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Itu Galatia 5 berkata begitu. Oke, kita lanjut ya dengan pertanyaan yang berikut. Ini kan begini ceritanya. Kita sekarang ini ada di masa pandemi COVID-19, dan sekarang kita ada di masa new normal, ya kan, atau penyesuaian peradaban baru. Nah, di masa-masa seperti ini tentu anak-anak muda kalian tidak bisa mengekspresikan semangat muda ini seperti tahun-tahun kemarin. Contoh, tahun-tahun kemarin itu yang masuk di ekstrakurikuler di sekolah, drum band misalnya, pasti ini hari-hari sibuk-sibuk ya, yang punya keterampilan seni tari, maka dia mulai latihan menari. Yang apalagi yang suka olahraga, ada pertandingan-pertandingan. Kemudian biasanya di kota itu ada pameran misalnya ya, sehingga kota tuh begitu ramai. Bahkan ornamen-ornamen kemerdekaan itu udah terlihat di mana-mana, umbul-umbul misalnya. Kemudian papan-papan reklame yang penuh dengan nuansa merah putih itu di mana-mana. Namun tahun ini belum kan, kita rasanya seperti sepi-sepi saja. Nah, karena masa pandemi atau new normal ini, karena kita tidak bisa bikin apa-apa seperti tahun kemarin, apa kira-kira yang ada di benak kalian berlima ini, pandangan kalian tentang kondisi ini? Apa mau tetap dalam kondisi terbatas, atau kalian mesti melakukan sesuatu untuk lihat kemajuan, untuk melihat hal-hal yang lebih baik? Bagaimana pandangan kalian? Gio dulu. Ya, yang ada dalam benak saya tentang kondisi saat ini, ya. Kondisi COVID-19 saat ini memang sangat berbahaya bagi kita semua. Ya, karena itu kita sebagai anak-anak muda, sebagai masyarakat Indonesia juga, kita harus bisa ikut bertanggung jawab dalam memerangi COVID-19 ini. Bertanggung jawab memerangi COVID-19. Ya. Gimana caranya? Caranya sangat gampang untuk kita lakukan. Kita hanya tinggal mematuhi protokol kesehatan. Kita harus pakai masker kemanapun kita pergi, jaga jarak, dan kita harus selalu cuci tangan. Oke, jadi memerangi pandemi ini dengan terus pakai masker, jaga jarak, kemudian sering cuci tangan. Ini udah menjadi harus jadi budaya baru kita ya, karena ini new normal. Dulu mah kita makan saja, tidak perlu cuci tangan. Betul udah pulang sekolah, apalagi di sekolah, masuk kantin, apa coba yang kalian lakukan waktu masuk kantin? Pasti langsung minta bakso lah, makan jajan segala macam, tidak perlu pakai cuci tangan. Sekarang ini udah jadi budaya baru, harus cuci tangan. Kemudian dulu pakai masker tuh kalau mungkin ada flu dan lain sebagainya, baru pakai masker untuk supaya menghindar orang lain tidak terjangkit. Tapi sekarang ini wajib gitu, untuk melindungi diri dan juga melindungi orang lain. Itu pesan dari para dokter sih begitu. Dan apalagi ya, jaga jarak. Jadi social distancing ini memang betul-betul mesti dikerjakan. Jadi anak-anak muda mesti jadi contoh ya. Kalian mesti jadi contoh untuk memakai masker. Kemudian walaupun ini di talk show kita tidak pakai masker, guys, karena kita nanti tidak bisa ngomong. Jadi kita tinggalkan dulu maskernya, tidak pakai. Jangan dipikir, wih ngomong masker padahal mereka tidak. Oh, tentu saja kita pakai masker. Itu jadi terima kasih Gio untuk pandangan yang keren ini. Melin mungkin silakan. Kalau dari saya, untuk kita maju di masa pandemi, mungkin kita harus ikut menjaga kebersihan, mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar agar lebih bersih dan sehat. Oh, ternyata bukan cuma pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi mesti menjaga kesehatan diri sendiri, mandi lebih sering. Keluar rumah, pulang, masuk rumah harus cuci tangan, buka sepatu di luar, kemudian langsung kamar mandi, ganti baju, mandi dulu.
betul-betul dahsyat ya Melin ya. Kita akan lebih kinclong gitu. Kemudian apalagi untuk kesehatan lingkungan juga, jangan buang sampah di sembarang tempat. Apalagi pokoknya kita menjadi pelopor untuk kebersihan lingkungan. Lihat ada sampah di jalan, jangan dibiarin. Kalau memang bisa pungut gitu. Kenapa? Itu jadi tanggung jawab kita terhadap lingkungan kan. Kalau lingkungan bersih, pasti kita juga sehat. Tapi kalau lingkungan kotor, pasti kita juga menjadi sering sakit dan lain sebagainya. Apalagi corona ini, COVID-19 akan cepat menyebar kalau tempat itu tidak bersih. Oleh karena itu membersihkan kesehatan pribadi, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan. Wow, luar biasa. Oke, sekarang kita mau dengar dari Kerin. Silakan Kerin. Ya, kalau dari saya, kita tetap menjaga imun tubuh kita. Misalnya dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi, terus beristirahat yang cukup. Dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri yang memicu datangnya penyakit ke dalam tubuh kita. Betul. Jadi di masa pandemi ini 17 Agustus HUT kemerdekaan tentu tetap jaga imun ya. Jaga imun dan jaga iman. Jaga imun tadi sudah Kerin bilang, berolahraga ya. Kemudian apa lagi? Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, tapi juga jaga iman. Itu tetap berdoa supaya Tuhan lindungi kita. Jangan ada satupun dari kalian yang sakit, termasuk kami yang sudah usia setengah baya ini tetap sehat dan tetap kuat. Baik, anak-anakku, terima kasih malam ini kita bincang-bincang tentang makna kemerdekaan bagi anak muda. Saya dari perbincangan ini tentu menyimpulkan gini, bahwa makna kemerdekaan bagi kalian anak muda itu adalah mengisinya dengan semua yang menjadi potensi dalam diri kalian, potensi kebaikan tentunya. Kemudian makna kemerdekaan itu adalah bagaimana kita menyikapi bahwa Indonesia ini punya kita. Indonesia ini punya semua kita. Punya kita yang sekarang all generation maupun yang generation milenial atau millennial generation, generasi milenial. Artinya bahwa para pejuang kita itu mereka sudah melakukan semua yang terbaik sehingga Indonesia, tadi saya ingat siapa Mel bilang Indonesia ini merdeka itu seperti hadiah yang dari Tuhan untuk kita kan. Nah kalau ini hadiah dari Tuhan, kita mesti rawat gitu supaya hadiah itu tetap kita bisa pegang. Kemudian yang berikut adalah, saya ingat tadi saya beritaruh dari Galatia pasal 5 ayat 1 bahwa Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kita yang percaya pada Dia. Nah, karena kita orang Kristen percaya pada Tuhan Yesus, kita yakin Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita secara spiritual. Kita tahu kita manusia berdosa, betul ya. Kita manusia banyak kekurangannya. Kita penuh dengan masa lalu yang penuh dengan kutuk dan macam hal. Tapi kita dengar firman Tuhan bilang Tuhan sudah merdekakan kita. Artinya tidak ada lagi dosa yang mengintimidasi kita. Tidak ada lagi hal-hal duniawi ini yang ingin merampas kita untuk hidup di dalam jajahannya Dia lagi. Artinya kalau secara fisik Indonesia sudah merdeka, secara spiritual Alkitab juga bilang bahwa kita sudah merdeka. Maka ini dua hal yang sebenarnya tidak boleh ada lagi yang menjadi sanksi terhadap kemerdekaan atas Indonesia, atas masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya bilang bahwa apa yang kita bicara malam ini adalah sesuatu yang berguna karena kita melihat bahwa Indonesia ini punya kita semua. Kita bangsa Indonesia yang perlu rawat kemerdekaan, perlu isi dengan semua yang baik. Terima kasih Gio dan Giel, terima kasih Melin, terima kasih Kerin, dan juga terima kasih Olive. Guys, anak-anak muda yang ada di luar sana yang ikut acara ini, saya mau bilang terima kasih juga kalian telah mengikuti bincang-bincang kami ini. Kiranya diberkati, dipenuhi dengan semangat baru, sebab moto dari Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Indonesia Maju, Indonesia Maju. Tuhan memberkati. Kita akan tutup dengan doa ya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk 75 tahun Indonesia merdeka.
Kami tahu ini hadiah dari Tuhan untuk bangsa Indonesia. Karena itu kami mau rawat Indonesia, kami mau jaga Indonesia supaya Indonesia tetap maju. Sekalipun hari ini kami masih ada di masa pandemi, dan kami berkata, bantu kami Tuhan supaya kami bisa menjaga keadaan kami, menjaga keluarga kami, menjaga komunitas kami di Siruteng ini supaya semua tetap sehat, semua tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Malam ini terima kasih banyak untuk hikmat yang Tuhan berikan kepada anak-anak muda untuk mereka berbagi, sharing dengan semua teman-teman yang ada di luar sana, sehingga acara ini bisa memberkati mereka semua. Terima kasih untuk malam ini Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.